Selamat pagi pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Raffian Nurmansyah, mahasiswa Universitas Ciputra Makassar, program Magister Manajemen, jalur Corporate Entrepreneur Batch 4. Oke, pada video kali ini saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah HRM atau Human Resource Management. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah ini, Ibu Dian Fauzia. Dan saya ingin mengucapkan selamat menonton kepada teman-teman mahasiswa Batch 4. Oke. Di sini saya memilih topik HR Transformation Change Management dan saya akan mengaplikasikannya kepada perusahaan CV andalan teknologi Jaya. Dan saya akan dibantu oleh Ainun untuk presentasi saya. Ainun atau AI. Oke, next slide. Oke, table of contents. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang, tujuan transformasi HR, fokus budaya kerja HR baru, pendekatan change management, dampak yang diharapkan, dan kesimpulan. Next. Yang pertama, latar belakang. CV Andalan Teknologi Jaya merupakan perusahaan pengadaan barang yang menyediakan alat tulis kantor atau ATK, alat kebersihan, perangkat elektronik, serta produk penunjang daya tahan tubuh seperti suplemen, vitamin, dan snack sehat. Nah, keunikan perusahaan ini sendiri terletak pada keberagaman produk dan fokus pada kesejahteraan pegawai instansi. Nah, di perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintahan, instansi pemerintahan seperti balai-balai, kementerian, dan kedinasan. Oke. Berbeda dengan banyak perusahaan pengadaan lain, itu kebanyakan fokus kepada satu kategori barang. Ada yang berfokus kepada ATK dan ada yang berfokus kepada elektronik. Nah, dan menurut saya yang unik di sini itu produk penunjang daya tahan tubuh karena masih baru ya. Kalau perusahaan lainnya masih jarang yang menyiapkan penunjang daya tahan tubuh. Oke. Selain itu, CV Andalan Teknologi Jaya ini juga sudah menerapkan digitalisasi. Nah, pada penjualan maupun proses pengadaannya. Nah, yaitu pertama itu pada proses penjualan melalui platform digital seperti DigiPay, Naprot, dan MBIS Market. Oke. Dan selanjutnya itu transformasi ini tentu harus diseimbangi oleh transformasi di bidang SDM atau sumber daya manusia atau HR transformation agar budaya kerja HR selaras dengan arah modernisasi dan digitalisasi perusahaan. Next slide. Oke. Tujuan transformasi HR. Yang pertama ada menjadikan HR sebagai pendorong utama budaya kerja adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Kedua, mengembangkan kompetensi SDM agar mampu mengelola proses pengadaan berbasis platform digital. Ketiga, memastikan HR mampu mendukung inovasi dan keberagaman produk dengan struktur kerja yang fleksibel. Dan yang terakhir, membangun sistem HR yang terukur, transparan, dan mendukung keputusan berbasis data. Next slide. Slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ainun. Silakan, Ainun. Fokus budaya kerja HR baru. Transformasi HRD CV Andalan Teknologi Jaya berfokus pada pembentukan budaya kerja modern yang mendukung visi digitalisasi dan pelayanan prima. Pertama, nilai budaya adaptif. Sebelum transformasi HR bersifat administratif dan prosedural. Sesudah transformasi HR tanggap terhadap dinamika digitalisasi dan perubahan kebutuhan pengadaan. Poin berikutnya dan seterusnya teman-teman bisa memperhatikan dan membacanya sendiri. Next slide. Slide keempat. Pendekatan change management. Agar perubahan budaya kerja berjalan efektif, diterapkan pendekatan change management dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membangun urgensi perubahan. Dunia pengadaan semakin menuntut efisiensi, kecepatan, dan penggunaan sistem digital.
Kedua, membentuk tim perubahan change leaders. HR bersama pimpinan perusahaan memimpin adaptasi budaya kerja digital. Ketiga, menyusun visi transformasi HR. Mewujudkan budaya kerja HR yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data untuk mendukung digitalisasi pengadaan. Keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Melalui sosialisasi internal, diskusi tim, dan platform digital perusahaan. Kelima, memberdayakan karyawan. Melalui pelatihan platform digital DigiPay, Inaprok, Embis Market, dan pelatihan kolaboratif. Keenam, menciptakan kemenangan jangka pendek. Contoh, peningkatan kecepatan pengadaan dan kepuasan klien setelah digitalisasi HR. Ketujuh, mengonsolidasikan perubahan. Integrasi nilai adaptif dan kolaboratif dalam proses rekrutmen dan penilaian kinerja. Kedelapan, menanamkan budaya baru secara berkelanjutan. Budaya kerja HR adaptif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi DNA organisasi. Next slide. Oke, terima kasih Ainun. Nah, di sini saya akan melanjutkan dampak yang diharapkan. Pertama, HR menjadi lebih strategis dan berperan aktif dalam transformasi digital, terbentuk lingkungan kerja kolaboratif dan terbuka terhadap inovasi, keputusan sumber daya manusia lebih tepat, cepat, dan berbasis data, karyawan lebih produktif dan siap menghadapi era pengadaan digital, dan perusahaan semakin unggul karena memiliki HR yang mendukung inovasi dan keberagaman produk. Next slide. Slide terakhir. Kesimpulan. Transformasi HR pada CV andalan teknologi Jaya bukan hanya perubahan sistem, tetapi transformasi budaya dan mindset sumber daya manusia. Melalui penerapan budaya adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, HR berperan sebagai penggerak utama transformasi digital perusahaan. Budaya HR adaptif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi fondasi CV andalan teknologi Jaya untuk unggul dalam pengadaan modern yang cepat, transparan, dan berdaya saing tinggi. Next slide. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi. Saya ingin mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan sebagainya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.